Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara mengenai seksualitas dalam kehidupan keluarga Katolik atau dalam perkawinan Katolik. Seksualitas adalah sesuatu yang menyatu dengan kehidupan perkawinan, meskipun ada beberapa orang yang menganggap bahwa seksualitas itu hanyalah tempelan, tetapi menurut Gereja Katolik dan menurut kelayakan pada umumnya serta pemahaman banyak orang atau bahkan kebanyakan orang, seksualitas itu menyatu dengan kehidupan perkawinan, maka namanya adalah kawin. Dalam istilah lain, kawin itu adalah hubungan badan. Maka orang-orang yang mau menikah haruslah orang-orang yang mau berhubungan badan. Berhubungan badan dalam arti yang sangat konkret adalah menyatukan tubuh mereka dan kemudian melakukan hubungan secara fisik. Kemauan untuk berhubungan secara fisik ini mungkin sesuatu yang masih tabu untuk dibicarakan. Tetapi sebenarnya semua orang harus tahu bahwa semua kehidupan perkawinan itu harus mau berhubungan seksual. Berhubungan seksual juga bisa menjadi persoalan dalam Gereja Katolik jika dilakukan dengan tidak benar. Maksudnya dilakukan dengan tidak benar adalah dilakukan bersama dengan orang yang bukan pasangan yang menikah. Dia melakukannya dengan berselingkuh atau berzinah dengan orang-orang yang bukan menjadi haknya dan belum pernah menikah dengannya. Mungkin banyak orang dalam zaman ini mengatakan bahwa hubungan seksual semacam itu yang sering disebut sebagai perselingkuhan seksual adalah sesuatu yang lazim. Tetapi ini sangat tidak lazim dan sangat dilarang dalam Gereja Katolik karena akan sangat mengganggu kehidupan perkawinan. Pasangan yang dikorbankan atau pasangan yang menjadi korban boleh menuntut sesuatu dan bahkan mempermasalahkan persoalan ini ke ranah hukum sipil. Meskipun persoalannya tidak akan menjadi lebih mudah dengan Gereja Katolik, karena Gereja Katolik tidak mengharuskan orang untuk bercerai jika terjadi perselingkuhan secara seksual. Para pasutri yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita telusuri kehidupan perkawinan secara seksual dari mulai awal perkawinan. Jika dalam kehidupan perkawinan, semua orang yang menikah dapat menikah secara normal, artinya mempunyai alat kelamin yang normal, gairah seksual yang normal dengan lawan jenisnya, maka mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang dapat menikah atau orang-orang yang normal yang akan dapat dengan sah menikah secara Katolik. Di agama lain pun saya kira begitu juga. Tetapi jika diketahui sebelum perkawinan dilangsungkan terjadi pengetahuan atau juga bahkan perilaku yang diketahui oleh pasangan bahwa perilaku pasangannya dalam hal seksual ini tidak benar atau menyimpang, maka penyimpangan-penyimpangan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang membatalkan jika sebelum menikah sudah terjadi. Misalnya adalah penyimpangan-penyimpangan itu adalah penyimpangan karena disorientasi seksual, bukan kepada lawan jenis, tetapi dengan segala macam nama yang lain. Nah, kemudian yang sering lagi terjadi adalah bahwa pasangan yang menikah ternyata adalah seorang yang impoten atau mereka yang mempunyai disfungsi seksual. Secara seksual tidak dapat berfungsi secara baik. Hal ini tentu saja kita ketahui bersama apa itu. Nah, jika itu terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, maka disfungsi seksual ini atau impotensi ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang menggagalkan perkawinan. Segitu seriusnya? Iya, karena gereja menangkap seks sebagai sesuatu yang menyatu dengan kehidupan perkawinan. Seks itu adalah perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah seks, meskipun kelengkapannya lebih luas daripada seks. Tetapi seks adalah bagian yang penting untuk menjaga, menjamin, dan juga membuat perkawinan menjadi bahagia dan tak terceraikan seumur hidup sampai maut memisahkan.
Hal lain lagi, misalnya jika terjadi perselingkuhan di antara orang-orang yang menikah, maka perselingkuhan ini tidak dapat menggagalkan perkawinan atau tidak dapat membuat anulasi bagi orang yang menikah. Tetapi dengan tidak dapat dianulasikannya suatu perkawinan, tidak berarti bahwa gereja mengatakan kita tidak boleh mempermasalahkan jika ada perselingkuhan di dalam kehidupan perkawinan. Gereja tetap menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah dosa yang berat dan dosa yang besar, karena melanggar janji sendiri di hadapan Allah bahwa akan berjanji setia seumur hidup sampai maut memisahkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika perselingkuhan terjadi, maka pihak yang dirugikan boleh berdiskusi dengan romo paroki, menyampaikan keluhan-keluhannya, apa yang menyebabkan dia berselingkuh secara seksual. Mungkin juga menghubungi seorang ahli dalam hal seksualitas, menghubungi seorang konselor dan sebagainya. Hal ini dianjurkan. Tetapi jika mereka mempunyai anak dan kemudian anak yang dihasilkan, maksudnya anak dari perselingkuhan ini, apa yang terjadi dengan kehidupan perkawinan sebelumnya? Mereka yang bahkan sampai mempunyai anak tetap tidak bisa diceraikan secara Katolik, karena tidak ada perceraian dalam gereja Katolik. Apakah bisa dianulasi atau dibatalkan secara Katolik? Tidak bisa juga, karena ini terjadi sesudah perkawinan dilangsungkan. Jadi, syarat hubungan seksual yang pertama dan berhasil itu adalah cara supaya perkawinan menjadi sah. Dan kemudian hubungan seksual yang kedua dan selanjutnya itu dimungkinkan supaya baik. Tetapi jika terjadi sebaliknya, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang duka. Kan kita menikah secara tulus dan setia dalam suka dan duka. Jadi jika terjadi kebalikannya, dalam duka misalnya ketika terjadi perselingkuhan, masalah, atau terjadi impotensi dan sebagainya yang sesudah menikah dan sesudah hubungan seksual yang pertama, maka ini dianggap sebagai duka dari pasangan suami istri itu. Jadi Anda kalau Anda sering bertanya kepada kami bahwa apakah bisa kalau orang sudah menikah kemudian dia menikah lagi secara agama lain dan bahkan sudah punya anak, apakah perkawinan kami bisa dibatalkan? Tidak bisa. Perkawinan yang sudah diresmikan tidak dapat dibatalkan karena pasangan berselingkuh. Karena perkawinannya secara Katolik tidak akan dianggap sebagai sah lagi. Perkawinan yang kedua maksudnya. Perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang pertama. Perkawinan yang kedua itu tetaplah sebuah perzinahan. Maka perzinahan ini harus dibersihkan, bukannya membatalkan perkawinan. Jadi Anda tidak boleh bertanya apakah kami boleh dibatalkan nikahnya. Tidak bisa. Pembatalan nikah itu hanya bisa terjadi jika hubungan seksual itu terjadi dan kemudian mempunyai anak dan kemudian menikah sebelum perkawinan dengan Anda. Artinya dia sudah menikah dan dia sudah bermasalah sebelum perkawinan terjadi. Mungkin ini agak mengecewakan Anda yang menjadi korban, tetapi kita harus ingat bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar korban dan mengorbankan. Perkawinan itu adalah sebuah perjuangan menuju kehidupan yang suci. Kehidupan seksual memang sangat menantang setiap orang, terutama mereka yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, mempunyai kebiasaan-kebiasaan menyimpang. Mereka akan mengalami kesulitan jika menikah. Oleh karenanya, memang bagi Anda yang belum menikah, jika Anda merasa mempunyai kesulitan-kesulitan tertentu dalam pernikahan, pikirkan kembali. Barangkali Anda bukan orang yang dipanggil untuk menikah. Halangan dalam pernikahan itu sangat banyak. Misalnya juga adalah berhubungan seksual dengan istri orang. Artinya berselingkuh dengan orang yang sudah menikah. Hal ini juga menjadi dosa. Tetapi itu tidak pernah dapat membatalkan perkawinan. Yang tidak mungkin lagi adalah
menikah dengan anak sendiri, cucu sendiri, atau mungkin buyut sendiri dan seterusnya. Hubungan-hubungan seksual ini dianggap sebagai sesuatu yang bersalah secara nyata dan dianggap sebagai dosa berat, dan ini dianggap sebagai dosa yang harus diakukan dan tidak dapat dilanjutkan dalam pernikahan. Mereka yang berhubungan seksual, kalau itu terjadi misalnya sampai mempunyai anak, maka perkawinan di antara bapak dengan anak atau bapak dengan cucu ini tidak dapat dilakukan, meskipun mereka sudah berhubungan seksual. Agak mengerikan kalau berbicara mengenai kehidupan seksual mereka yang menikah. Tetapi Anda jangan takut, Anda harus membangun kehidupan seksual yang benar dan baik. Bagaimana kehidupan seksual yang baik? Kehidupan seksual yang baik, jangan sering menolak. Anda harus berjuang untuk memastikan bahwa pasangan satu sama lain terpenuhi kebutuhan seksualnya. Anda harus berjuang bahwa pasangan satu sama lain merasakan kesejahteraan secara jasmani bersama dengan Anda daripada mencari dengan orang lain. Dan ingat, usia tidak boleh menjadi alasan Anda untuk berhenti berhubungan seksual. Jika itu Anda lakukan demi kesehatan pun, itu tidak dapat dibenarkan. Artinya, Anda berhenti berhubungan seksual supaya Anda sehat, itu tidak mungkin. Ya, itu harus mementingkan kebutuhan pasangan. Anda harus tetap menjamin bahwa hubungan seksual di antara Anda terjalin dengan baik. Anda boleh mengikuti apa yang dianjurkan oleh buku-buku modern dan sebagainya, boleh, karena Anda Anda itu hidup di dalam masa modern di mana informasi-informasi dapat Anda dapatkan bersama. Maka boleh dilakukan, asalkan jangan dengan cara-cara yang menyimpang yang diikuti. Ikutilah sesuatu yang mendukung kehidupan perkawinanmu menjadi lebih baik atau kehidupan perkawinanmu menjadi lebih sejahtera. Semoga ini membantu kita dan semoga kita tidak mendapatkan halangan dalam hal ini. Kehidupan seksual Anda menjadi kebahagiaan dan Anda dapat bersyukur karena Tuhan menganugerahkan perkawinan yang kudus, perkawinan yang suci, perkawinan yang diberkati melalui hubungan seksual yang sehat. Salam, sampai jumpa dalam pertemuan yang lain.